Presiden Prabowo terima kunjungan Perdana Menteri Australia. Puluhan remaja terjaring razia 3 positif narkoba. Jokowi tanggapi meme dirinya diunggah mahasiswi ITB. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta. Keduanya menggelar pertemuan bilateral untuk mempererat hubungan kerjasama antar negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Kamis 15 Mei 2025. Dalam agenda ini, keduanya melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah isu strategis antar negara. Indonesia dan Australia dianggap memiliki peran strategis di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin berkomitmen untuk mendorong stabilitas regional dengan memperkuat kerjasama, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum memasuki istana, PM Albanese disambut dengan upacara kenegaraan yang meriah. Rangkaian penyambutan dimulai dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka dengan pengawalan khusus pasukan berkuda TNI Polri dan iringan penampilan dari siswa-siswi sekolah dasar dan menengah. Setiba di Istana Merdeka, keduanya lalu mengikuti upacara kenegaraan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan dan dentuman meriam sebanyak 19 kali. Setelahnya, mereka melakukan inspeksi pasukan kehormatan di halaman istana. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerjasama ekonomi dengan Australia di tengah gejolak ekonomi global. Tentunya pemirsa, hal ini disampaikannya usai bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia di tengah situasi global yang semakin menantang. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis pagi. Prabowo menegaskan Indonesia berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Ia menilai kemitraan strategis antar kedua negara merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing negara. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, Prabowo menyebut penguatan hubungan Indonesia-Australia menjadi semakin penting. Ia meyakini sinergi antar kedua pemimpin akan membuahkan hasil nyata bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Di bidang ekonomi, kita berupaya untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi. Khususnya peningkatan perdagangan dan investasi. Kami juga mengundang pihak Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi kita. Kerjasama ini penting untuk diperkuat, terutama di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, hubungan antara kita, Australia dan Indonesia, semakin penting dan akan semakin membawa manfaat bagi kedua negara kita. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo tekankan pentingnya hubungan serumpun antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan bilateral di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Brunei Darussalam, terutama di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutan kenegaraan di Istana Nurul Iman pada Rabu 14 Mei 2025. Kedua pemimpin menyepakati pentingnya hubungan erat Indonesia dan Brunei sebagai dua negara serumpun yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah.
Prabowo menyebut hubungan kedua negara sebagai hubungan kekeluargaan yang telah terjalin lama dan harus terus diperkuat. Sultan Hasanal Bolkiah menyampaikan pandangannya terkait hubungan bilateral yang telah dibangun atas dasar kepercayaan dan nilai-nilai keislaman. Kebersamaan dan empati antar sesama umat dipandang sebagai dasar yang menguatkan hubungan kedua negara. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brunei Darussalam ini menjadi simbol keberlanjutan diplomasi aktif Indonesia di Asia Tenggara, serta meneguhkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan solidaritas kawasan, terutama menjelang sidang Kemuncak ASEAN ke-46 dan penyusunan visi Komunitas ASEAN 2045. Kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi datang dari Presiden Prabowo Subianto menyerukan persatuan negara-negara Islam untuk menjawab tantangan global. Isu persatuan dinilai semakin penting di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakadilan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas antar negara-negara Islam untuk menjawab berbagai tantangan global. Hal itu disampaikan saat membuka konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Prabowo, parlemen negara-negara Islam merupakan wadah diplomasi yang memperkuat solidaritas dan menyuarakan keadilan. Di tengah kondisi dunia yang dipenuhi konflik dan polarisasi, ia menilai peran organisasi ini makin penting dan mendesak untuk menyampaikan suara umat Islam di tingkat global. Presiden juga menegaskan bahwa persatuan adalah syarat untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, kekuatan umat hanya bisa dicapai jika negara-negara Islam bersatu dan tidak terpecah belah. Ia mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sejak dibentuk pada tahun 1999, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sebagai komitmen yang tidak akan pernah surut. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah komitmen yang tidak pernah surut. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States di Jakarta. Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Palestina yang sudah terlalu lama menjadi korban ketidakadilan. Menurutnya, dunia Islam harus segera melakukan tindakan nyata dan tidak lagi terjebak dalam diskusi atau penyusunan resolusi semata. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyerukan agar negara-negara Islam mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan persatuan demi keselamatan umat. Ia menekankan pentingnya mengatasi kecurigaan dan rivalitas yang selama ini menjadi penghambat solidaritas. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mendorong PUIC menjadi wadah efektif untuk menyuarakan keadilan dan menemukan solusi konkret bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia juga mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia mengamanatkan peran aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan Parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak
rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, puluhan remaja terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu malam. 3 di antaranya yang merupakan remaja wanita positif mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi. Usai dilakukan pendataan oleh pihak kepolisian, seluruh remaja yang terjaring razia ini akan dipulangkan kepada pihak keluarga, sedangkan 3 remaja yang positif narkoba akan diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional untuk direhabilitasi. Inilah detik-detik pada saat petugas gabungan dari petugas kepolisian, TNI, BNN, dan Satpol PP menggerebek sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Baru, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu malam. Di lokasi, petugas menemukan puluhan remaja pria dan wanita sedang asik mengkonsumsi minuman keras. Usai memeriksa seluruh remaja di lokasi, petugas pun langsung menggelandang mereka ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk didata dan dilakukan tes urin. Ditemui pada Rabu malam, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ken Born Sinaga mengatakan, dalam operasi yang digelar, petugas mengamankan sedikitnya 21 orang remaja pria dan wanita berusia 17 hingga 20 tahun. Usai dilakukan pendataan dan tes urin kepada seluruhnya, petugas menemukan 3 orang remaja wanita positif menggunakan narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya, ketiga remaja wanita akan diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dilakukan rehabilitasi. Sedangkan 18 remaja lainnya akan diserahkan kepada pihak keluarga melalui Satpol PP. Ada melaksanakan operasi Pekan Toba 2025 dan didampingi dengan rekan kita dari TNI, Satpol PP. Operasi dengan Sandi Pekat Toba tahun 2025 ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dari tindak pidana khususnya peredaran narkotika. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengamuk dan menganiaya karyawan pabrik baja ringan di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat menagih hutang, akhirnya dibekuk kepolisian unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat Selasa pagi. Sempat bersembunyi usai aksi premanismenya di salah satu pabrik baja ringan di kawasan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. JP, seorang debt collector yang mengamuk dan menganiaya karyawan pabrik baja ringan tersebut, akhirnya dibekuk kepolisian unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Cengkareng pada Selasa pagi. Meski sempat menolak keras saat hendak diamankan, namun pelaku debt collector tersebut tetap diamankan petugas berikut barang bukti senjata tajam jenis pedang ke Mapolrestro Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polresto Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung pada Selasa sore membenarkan penangkapan tersebut terhadap pelaku, sementara rekan pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya masih diburu oleh petugas. Cengkareng, jadi di daerah Cengkareng kami ulangi, jadi memang oknum ini ada sekitar 2 orang berdasarkan keterangan saksi, tapi untuk pelaku utamanya saudara inisial J sudah kita amankan tadi pagi dan langsung kita periksa dan kita lakukan terkait. Diketahui sebelumnya viral di media sosial, aksi premanisme dilakukan seorang debt collector di sebuah pabrik baja ringan di kawasan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini tersangka dijerat pasal berlapis 352 dan 335 KUHP tentang pemaksaan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Ya, razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat diwarnai aksi penolakan hingga kabur bersembunyi. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 7 juru parkir liar dengan 4 diantaranya memakai atribut Dishub lengkap dengan tiket retribusi parkir berlogo Dishub. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Tak ingin aksi adu mulut berbuntut alot, petugas langsung mengambil tindakan tegas dengan memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor. Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pos pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Anehnya lagi, dari keempat jukir didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Salah seorang jukir liar mengaku mendapatkan atribut dan tiket parkir dengan tarif Rp5.000 tersebut dari seseorang bernama Ramli yang bekerja sebagai koordinator wilayah Jakarta Pusat Dinas Perhubungan. 7 preman berkedok juru parkir liar berhasil diamankan, di mana 3 orang dilakukan pembinaan dan 4 lainnya diproses secara hukum karena melakukan tindakan melawan hukum dengan mengatasnamakan instansi Dinas Perhubungan. Oleh Kanit Serse telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal disangkakan adalah 378 KUHP karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut dan menggunakan kartis parkir. Atributnya apa sih, Pak? Mohon maaf, menggunakan rompi, Dishub, dan berikut kartis parkir yang dianggap palsu. Itu mereka buat sendiri apa memang dikeluarkan sama oknum petugas Dishub? Informasi yang didapat membuat sendiri, tapi orang tersebut menggunakan atribut. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah tak wajar. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, Polda Riau menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas aksi premanisme yang kian meresahkan masyarakat melalui operasi Pekat Lancang Kuning 2025 yang digelar sejak 1 hingga 14 Mei. Aparat kepolisian berhasil mengungkap berbagai tindak kriminal dan menetapkan 169 orang sebagai tersangka. Operasi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo dalam konferensi pers yang digelar Kamis siang. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Riau, termasuk Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Narkoba, Kabid Humas, dan Kabid Propam. Seluruh jajaran menyatakan sikap tegas tidak akan ada ruang bagi premanisme di bumi Lancang Kuning. Dari total 169 tersangka, 163 diantaranya merupakan laki-laki dan 6 perempuan. Yang mengejutkan, sebanyak 13 anak di bawah umur juga terlibat dalam aksi kriminal. Mereka rata-rata masih duduk di bangku SMA dan SMK kelas 2 dan 3. Saat ini mereka sedang menjalani proses diversi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Operasi ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian hadir dan tak akan membiarkan aksi kriminal berkembang di tengah masyarakat. Dengan langkah tegas dan terukur, Polda Riau bertekad menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, serta mengembalikan rasa aman yang selama ini sempat terusik akibat aksi-aksi premanisme jalanan. Satu saja masyarakat Riau merasa tidak nyaman, maka itu adalah kesalahan atau tanggung jawab kami. Kami berkomitmen tidak ada aksi premanisme di wilayah Polda Riau. Jangan coba-coba, akan kami sikat. Dari Riau, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Nah, ini yang lagi viral pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara mengenai meme dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto yang diunggah mahasiswi seni rupa Institut Teknologi Bandung ITB yang kini ditetapkan tersangka oleh Barreskrim Polri. Menurut Jokowi, tindakan mahasiswi tersebut sudah melampaui batas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut meme viral dirinya dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibuat mahasiswi Institut Teknologi Bandung sebagai demokrasi yang kebablasan. Menurut Jokowi, meme itu sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Jokowi menyatakan jangan mengartikan demokrasi boleh melakukan apa saja. Demokrasi menurutnya harus tetap ada batasannya. Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum, apalagi pihak istana telah menyatakan agar mahasiswa tersebut dibina. Sebelumnya, seorang mahasiswi ITB ditangkap oleh polisi karena mengunggah meme yang dianggap menghina Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. SSS, mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, diamankan oleh kepolisian pada Selasa lalu 6 Mei 2025. Ia ditangkap di indekosnya di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini tanggapannya seperti apa? Ya itu berdemokrasi di era digital, tapi menurut saya sudah berbablas. Dugaan terhadap SSS bermula dari unggahan meme bergambar Prabowo dan Jokowi yang diunggah melalui akun X miliknya @rayayanyami pada Maret 2025. Setelah unggahan tersebut menyebar, sejumlah akun mulai menyoroti dan menanggapinya. SSS sempat merespons beberapa komentar hingga awal Mei 2025 sebelum akhirnya ditangkap. Namun kemudian Polri menangguhkan penahanan terhadap mahasiswi ITB tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu relokasi warga Palestina dari Gaza. Ia menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina dan menolak wacana tersebut. Puan menekankan pentingnya emansipasi perempuan di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam yang juga turut berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Perihal tersebut Puan sampaikan dalam sambutannya di Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam ke-19 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu malam. Puan menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan sejumlah isu global yang berdampak pada negara-negara anggota OKI, termasuk dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Puan menekankan bahwa penyelesaian konflik Palestina harus ditempuh melalui solusi yang adil dan memperkuat kerjasama antar negara Islam. Akan memperjuangkan sejumlah isu global yang berdampak pada negara-negara anggota OKI, termaksud dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Penyelesaian konflik Palestina harus ditempuh melalui solusi yang adil dan memperkuat kerjasama antar negara Islam. Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Selina Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.